Seperti judulnya, jadi di video ini saya akan membahas tentang protein. Ya. Jadi ini video yang sebelumnya kan membahas tentang asam nukleat, di mana asam nukleat ini akan menyusun suatu asam amino. Asam amino ini akan membentuk protein. Jadi kita bahas dulu tentang apa sih protein itu. Ya. Jadi protein merupakan molekul yang sangat vital untuk organisme. Dia terdapat di semua sel. Jadi protein itu berasal dari bahasa Latin, artinya dia utama. Jadi namanya apa? Molekul yang paling banyak ditemukan di sel itu protein, di mana 70% itu sel tersusun atas protein. Sisanya itu ada karbohidrat, lipid dan sebagainya, gitu ya. Jadi yang paling utama protein. Protein merupakan polimer ya. Jadi poli itu artinya banyak. Jadi dia tersusun atas suatu kumpulan. Kumpulan apa yang membentuk suatu protein ini? Jadi dikatakan kalau protein ini disusun oleh 20 macam asam amino ya. Jadi protein tersusun atas asam amino di mana macamnya itu ada yang esensial itu ada 20 yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Jadi menghubungkan antara asam amino satu dengan asam amino yang lain itu dihubungkan oleh ikatan namanya ikatan peptida. Rantai asam amino dihubungkan dengan ikatan kovalen yang spesifik. Ya, jadi ikatan peptida, ikatannya merupakan ikatan kovalen yang spesifik. Struktur dan fungsi ditentukan oleh kombinasi jumlah dan urutan asam amino. Sifat fisik dan kimiawi dipengaruhi oleh asam amino penyusunnya. Jadi ini gambaran dari asam amino ya. Jadi asam amino ini dia ada C sentralnya, kemudian ada gugus amin, gugus karboksil ya dengan atom H dan rantai samping, di mana dia akan bentuk suatu asam amino. Kemudian asam amino ini akan bentuk suatu protein. Ya, protein dikatakan dia tersusun atas ikatan peptida yang menyusun antara asam amino satu dengan asam amino lain. Contohnya ini pada alanin, tirosin, aspartat dan glisin dia dihubungkan oleh suatu ikatan peptida. Itu ya, ikatan kovalen di sini. Jadi ini ikatannya ya bisa dilihat di sini ikatan peptida atau ikatan kovalen yang menyusun membentuk suatu protein. Masuk ke fungsi protein. Jadi protein itu merupakan komponen yang vital. Dikatakan protein itu merupakan utama ya. Jadi dia fungsinya apa saja? Yang pertama dia katalisis suatu reaksi. Ini contohnya enzim. Jadi enzim itu tersusun atas protein. Kemudian support struktur. Jadi untuk membentuk suatu struktur. Ya, contohnya ini protein kolagen sama keratin yang kita bisa jumpai di rambut ya. Dia akan membentuk suatu struktur rambut. Kemudian transport, ini contohnya protein hemoglobin, transferin. Ya, hemoglobin ini kan fungsinya untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh ya. Ini dia tersusun atas protein hemoglobin. Kemudian untuk pergerakan, contohnya pada aktin sama miosin. Ya, ini di otot kita temukan protein di sini. Kemudian hormon, contohnya protein insulin. Kemudian hormon untuk pertumbuhan. Kemudian untuk penyimpanan, ini contohnya glikogen sama ferritin. Kemudian untuk proteksi, ini antibodi. Antibodi juga tersusun atas suatu protein ya, imunoglobulin. Kemudian transmisi signal dan untuk regulasi, kontrol dari ekspresi gen. Kemudian klasifikasi protein. Jadi protein dapat diklasifikasikan berdasarkan apa saja gitu ya. Yang pertama berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya protein itu terbagi atas enzim, protein cadangan, protein transport, protein kontraktil, toksin, hormon, dan struktural. Kalau berdasarkan kelarutan dalam zat pelarut, terbagi menjadi albumin, globulin, prolamin, dan glutelin. Berdasarkan sudut konformasi, adanya bentuk serabut atau benang fibrous dan globular. Sedangkan berdasarkan strukturnya, ini terusan atas primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Kita bahas yang pertama, struktur primer. Jadi struktur primer ini merupakan suatu protein yang tersusun atas asam amino yang bentuknya lurus panjang gitu ya, dihubungkan oleh ikatan peptida. Ini contohnya asam amino sini, ini ikatan peptidanya. Ini yang primer, sedangkan protein sekunder, struktur sekunder protein bersifat reguler. Ada dua pola lipatan berulang dari rangka protein. Dua pola terbanyak adalah alpha helix dan beta sheet. Yang bentuk alpha helix ini yang bentuknya seperti helix ya, seperti DNA tadi.
atau ya bentuknya seperti betasit. Jadi dia agak eh, melengkung sedikit gitu ya. Tuh. Ada protein tersier yaitu struktur tersier protein di mana lipatan secara keseluruhan dari rantai polipeptida sehingga membentuk struktur 3 dimensi. Sebagai contoh, struktur tersier enzim sering padat bentuk globular gitu ya. Jadi ini bentuk 3 dimensi dari suatu protein. Jadi kumpulan dari asam amino ini terikat-terikat ya antara primer sama sekunder mengikat kemudian dia membentuk suatu ikatan 3 dimensi gitu. Kemudian ada protein kuartener, jadi beberapa protein tersusun atas lebih dari satu rantai polipeptida. Jadi struktur kuartener menggambarkan subunit-subunit yang berbeda dipak atau dikemas bersama-sama membentuk struktur protein. Sebagai contoh adalah molekul hemoglobin manusia yang tersusun atas 4 subunit. Jadi ini kuartener seperti namanya dia terdiri atas 4 subunit. Bisa dilihat di sini ya. Ini adalah subunit yang satu, subunit kedua, subunit ketiga, dan subunit keempat. Nah, jadi dia ada bentuknya alfa sama beta sheet. Kemudian ada istilah namanya denaturasi protein. Jadi protein ini dapat rusak strukturnya ya. Apa yang dimaksud dengan denaturasi? Denaturasi protein merupakan perubahan struktur protein yang kompleks menjadi struktur yang lebih sederhana yang diakibatkan oleh faktor-faktor fisik maupun kimia. Denaturasi dapat pula didefinisikan sebagai perubahan yang besar dalam struktur alami yang tidak melibatkan perubahan dalam urutan asam amino dan tidak merusak ikatan peptida. Rusaknya ikatan non-kovalen yang mempertahankan struktur protein oleh beberapa manipulasi sehingga kehilangan aktivitas biologisnya. Denaturasi dapat disebabkan oleh panas, ini secara fisik ya, pH ekstrim, pelarut organik, ini secara kimia, pengguncangan yang intensif, ini secara fisik, dan deterjen secara kimia. Protein yang terdenaturasi akan berkurang kelarutannya. Lapisan molekul bagian dalam yang bersifat hidrofobik akan keluar, sedangkan bagian hidrofilik akan terlipat ke dalam. Yang pertama, denaturasi karena panas ya. Ini secara fisik ya, panas dapat digunakan untuk mengacaukan ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik nonpolar. Hal ini terjadi karena suhu tinggi dapat meningkatkan energi kinetik ya, gerak ya, energi gerak dan menyebabkan molekul penyusun protein bergerak atau bergetar sangat cepat sehingga mengacaukan ikatan molekul tersebut. Beberapa makanan dimasak untuk menetrasi protein yang dikandung. Kemudian ada denaturasi karena asam dan basa. Di protein akan mengalami kekeruan terbesar pada saat mencapai pH isoelektris. Apa itu pH isoelektris? Jadi pH isoelektris merupakan pH di mana protein memiliki muatan positif dan negatif yang sama. Pada saat inilah protein mengalami denaturasi yang ditandai dengan kekeruan meningkat dan timbulnya gumpalan. Ya ini protein yang sifatnya dia isoelektrik ya pada keadaan asam dan keadaan basa. Pemberian asam pada sampel protein dapat mendapatkan protein yang bermuatan positif. Jadi dia akan mengendap kalau dalam suasana asam. Kemudian denaturasi karena logam berat. Garam logam berat mendenaturasi protein asam dengan sama halnya dengan asam dan basa. Garam logam berat umumnya mengandung merkuri, Pb, Ag, ya, Ti, Cd, kadmium, dan logam lainnya dengan berat atom yang besar. Reaksi yang terjadi antara garam logam berat akan mengakibatkan terbentuknya garam protein logam yang tidak larut. Pemberian logam berat pada sampel protein dapat mendapatkan protein yang bermuatan negatif. Kemudian denaturasi yang diawali dengan proses koagulasi. Faktor penyebab koagulasi diantaranya yang penggumpalan, yaitu saya jelaskan di awal adalah pemanasan, pemberian asam, enzim-enzim, perlakuan mekanis tadi, pengocokan dan sebagainya, dan penambahan garam, termasuk penambahan deterjen. Sekian untuk video protein, semoga bermanfaat.